Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya kalau boleh izin berdiri, Pak. Karena ini anak-anak ini dia telinganya belum terlalu penuh, yang full matanya, Pak. Maka dia kalau ada orang bicara, dia banyak melihat daripada mendengar. Ini dari segi ilmu pendidikan. Maka kalau sama anak-anak kita di rumah, jangan banyak berceramah kepada dia, tak masuk di telinga dia tuh. Banyak gerakan-gerakan ke anak, insya Allah anak akan fokus dengan gerakan kita dibandingkan mendengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di siang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Bagi Bapak pimpinan BI, rumah ini kecil, tapi bagi kami ini istana. Terkadang beliau terlalu merendah dengan mengatakan, telah singgah di gubuk kami, rumahnya kecil seperti ini, tempatnya sempit. Tapi bagi adik-adik yatim ini, bagi kami pribadi, mungkin ini rumah yang paling besar yang pernah kami masuki. Kita hanya mendoakan rumah ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalaupun Allah berkenan, kita diizinkan untuk berjumpa dengan Nabi wajah secara wajah, berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil syafaat daripada beliau sekalian. Takzim perhormatan kami istimewa kepada Bapak pimpinan BI dan Ibu. Saya baru ingat ternyata Ibu kita berjumpa di pengajian Iwaba. Nah, ini baru saya agak ingat-ingat feeling-feeling. Ternyata kita pernah jumpa di pengajian Iwaba dulu. InsyaAllah kami doakan Bapak dan Ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. InsyaAllah sampai kakek nenek bersama-sama dan antil jannah kalau kata anak-anak sekarang. Sampai ke surga nanti tetap bersama-sama. Semoga tidak ada ibu-ibu yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Desa Kuta Blang. Bapak-bapak yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Dan yang paling istimewa sebenarnya hari ini bukan kita, Pak. Masuknya anak yatim ke rumah seseorang, maka membawa 10.000 malaikat per orang. Ketika nanti anak yatimnya keluar, percayalah malaikat rahmah akan tetap di rumah kita. Maka bapak-bapak kalau ingin rumahnya dirahmati Allah, rumahnya diberkahi oleh Allah, maka sering-sering anak yatim diundang ke rumah. Satu orang saja anak yatim masuk ke rumah, ada 10.000 malaikat yang mendampingi anak yatim tersebut. Mereka pulang, maka anak yatimnya tetap membawa rahmah kepada kita semuanya. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga acara-acara seperti ini kalau bisa, mohon maaf Pak, bukan karena kami yang ceramah. Kalau bisa begini-begini rutin, 2 bulan atau 3 bulan sekali, undang anak yatim. Tak usah buat ceramah. Hidangkan mereka makanan ala kadar, datang mereka kembali, senyum-senyum mereka di sini, ketawa-ketawa mereka di sini, sambil makan-makan mereka di sini. Itu sebuah keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka Allah paling senang rezeki itu kemudian disalurkan kepada orang-orang lain. Karena itulah
yang akan tinggal di hadapan Allah. Yang kita habiskan menjadi tanah, yang kita habiskan menjadi kotoran, yang kita pakai usang, yang kita simpan akan diambil oleh orang-orang selanjutnya. Tetapi yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah itu akan jadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengan Bapak pimpinan sama-sama sibuk. Beliau, kita menunggu jadwal beliau, dan beliau juga menunggu jadwal saya. Jadi kita sama-sama padat jadwalnya. Beliau padat acara kerja, saya padat ceramah. Sama-sama padat kita. Beberapa kali acaranya di cancel, beberapa kali acaranya digeser. Ada waktu Bapak, tak ada waktu saya. Ada waktu saya, tak ada waktu Bapak. Maka yang duduk di sini ini adalah orang-orang sibuk semuanya. Kecuali yang di bawah. Bapak Ibu sekalian, yang di ujung Pak. Nah, itu tak termasuk. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Hari ini adik-adik, hari ini di rumah Bapak yang pertama kita buat maulid. Yang kedua, Bapak menginginkan doa dari kita karena ini rumah baru, beliau baru masuk kemari, beliau mau nanti kita berdoa supaya rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rumah-rumah yang kita masuk ke dalamnya, rumahnya besar, ruangannya besar, tempatnya bagus, eksklusif, tempatnya bagus, kamarnya besar, dapurnya besar, tapi terasa kita masuk di dalamnya ada hawa panas di dalamnya. Kenapa? Rumahnya kurang keberkahan daripada Allah. Rumahnya kecil, kadang-kadang kita masuk, tapi kita adem, kita damai di dalamnya. Maka prinsip kita dengan Allah itu berbeda. Kadang-kadang kita masuk ke rumah ini, pikiran kita rumahnya besar. Mungkin di sisi Allah rumahnya sempit. Kadang-kadang Bapak cuma tinggal berdua sama Ibu. Kita bilang sepi sekali rumahnya. Mungkin di hadapan Allah ramai di hadapan Allah. Ternyata rumah-rumah yang diisi dengan pengajian, rumah-rumah yang diisi dengan agama, rumah-rumah yang dibacakan Quran di dalamnya, rumah-rumah yang dihidupkan jamaah di dalamnya, rumah tersebut ramai di hadapan Allah, rumah tersebut diberkahi oleh Allah. Adik, sampaikan amin. Kita doakan rumah ini mendapat keberkahan di sisi Allah. Amin. Ini lebih 40 orang. Apa kata Nabi? Doa 40 orang. Kadu'ai wali. Seperti doa seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan doa anak-anak yatim ini disampaikan kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Insya Allah. Hidup ini cuma butuh berkah. Hidup ini cuma butuh 4 perkara. Coba lihat. Abang-abang yang sibuk bekerja. Abang-abang yang selama ini ada pekerjaan. Banyak yang tidak bersyukur kepada Allah. Hidupnya walaupun hartanya melimpah, jabatannya banyak, tetapi merasa kurang di hadapan Allah. Bukan hartanya yang kurang, bukan jabatannya yang tidak ada, tapi yang kurang di hadapan Allah, syukurnya di hadapan Allah yang kurang. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau mau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Maka apa yang dilakukan oleh Bapak pimpinan BI hari ini bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin menghabiskan dana sampai 10-15 juta untuk hari ini, tapi beliau tak apa-apa dikarenakan ingin meraih kesyukuran di hadapan Allah. Kita bersyukur dengan jabatan, laksanakan tugas dengan sebaik-baik mungkin. Kita bersyukur dengan harta, berikan harta kepada orang yang membutuhkan. Kita bersyukur dengan waktu muda ibadah kepada Allah. Kita bersyukur dengan kesehatan, waktu sehat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah pinta dari kita semuanya. Banyak anak-anak muda sekarang tak bersyukur. Masa mudanya dihabiskan di jalanan, masa mudanya dihabiskan di kafe, masa mudanya dihabiskan di warung-warung kopi, masa mudanya dihabiskan dengan main game, masa mudanya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan masjid jauh, dengan pengajian jauh. Mohon maaf, nanti waktu tua, waktu udah mulai kena stroke, udah kena asam urat, udah kena penyakit, udah kena gula, baru dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke masjid. Apa kata Allah? Baru tahu kau di mana aku berada sekarang. Dulu ketika engkau masih muda, engkau sibuk di warung kopi. Hati-hati. Bersyukur dengan nikmat sehat. Selama sehat, ayo dekat dengan Allah. Banyak orang Pak sekarang, kapan datang kepada Allah? Kalau udah sakit. Kita jangan hidup seperti artis. Coba lihat artis. Saya perhatikan, saya sering nonton. Coba perhatikan artis-artis tuh. Ada was-was, ada insert, ada silet. Apa lagi? Saya yakin tahu, malu ya menyebutkan tuh. Coba lihat artis. Artis itu selama hidupnya jauh dari Allah. Pakaiannya menyolok,
auratnya terbuka, hidupnya poya-poya, dari ibadah jarang, ngomong agama sangat jarang. Coba lihat dia, kalau udah kena kasus, udah kena masalah, baru tampil di depan kamera, dengan wajah yang lusuh, dengan wajah yang memelas, dengan wajah yang menyerahkan. Gak tahulah, yang penting kita serahkannya semua sama Allah. Kita gak tahu lagi hidupnya seperti apa ini. Yang penting semuanya Allah yang mengatur hidup ini. Yang penting udahlah kita ikhlas aja, yang penting ikhlas aja. Hidup kita jangan seperti itu. Ketika masih muda, ketika masih sehat, ketika Allah berikan kesempatan, ayo ibadah kepada Allah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Hati-hati engkau yang menimbun-nimbun harta, hati-hati engkau yang mengumpul-ngumpulkan harta. Ketika engkau mati, percayalah, tidak ada yang akan menolong dirimu di alam sana. Maka engkau di sini, harta yang engkau punya, harta yang paling baik, engkau berikan kepada orang-orang lain. Tak mesti bapak kepala BI yang bersedekah kepada anak yatim. Anggota-anggota BI boleh juga. Tak mesti kita selalu datang kepada orang-orang untuk berkenduri. Kita sesekali berkenduri juga. Alah apa Pak Ustadz bilang tuh, banyak tengku-tengku sekarang, ustaz-ustaz sekarang pinternya ceramah aja tentang sedekah. Tapi dia kami lihat tak pernah sedekah. Di warung kopi dia dibelikan kopi sama orang lain. Ketika makan dibayar sama orang lain. Hei, sedekah itu bukan hanya tentang harta. Apa kata Nabi? Kullu ma'rufin shadaqatun. Ustadz hari ini sedang berceramah, sedang bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan menyalahkan. Semuanya, bahkan sedekah yang paling kecil, apa itu? Senyuman, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Maka bapak-bapak ini, kalau bapak-bapak mohon maaf yang udah kawin, sedekah yang paling baik untuk orang tua dulu. Baru kita pancing istri langsung. Lupa langsung sama orang tuanya. Sedekah yang paling baik bapak-bapak untuk orang tua. Ibu-ibu yang punya suami yang dekat dengan orang tuanya. Ibu-ibu yang punya suami yang sayang untuk orang tuanya. Ibu-ibu yang punya suami yang sering mengirimkan uang untuk orang tuanya. Bersyukurlah engkau punya suami yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kedua yang paling baik untuk istri. Bawalah istri jalan-jalan. Bapak-bapak ini kalau duduk di kafe, royalnya minta ampun dengan sesama-sama kawan. Makan terus, ya, biar saya bayar, makan terus. Istri baru minta mie telur ya. Bang, mie telur ya. Alah, tiap malam mie telur. Padahal udah 2 bulan nggak pernah dibelikan, Pak. Sedekah yang paling baik. Kawan-kawan, mohon maaf, lihat sini. Kawan-kawan, mohon maaf. Engkau punya sahabat, engkau punya teman, engkau punya partner. Ketika engkau masih berjaya, engkau masih di atas, mereka rela mengelilingi dirimu. Tapi percayalah, ketika engkau terjatuh, hanya 2 tangan yang akan menyambut dirimu. Hanya 2 tangan yang akan menarik dirimu. Ketika engkau terjatuh di ruang kenistaan, ketika engkau tak punya apa-apa lagi, ketika engkau sudah di bawah, ketika engkau bangkrut, ketika engkau tak punya apa-apa lagi, cuma 2 tangan yang akan menolong dirimu. Yang pertama, tangan ibu dan ayahmu. Yang kedua, percayalah, tangan keluargamu. Orang lain akan pergi seiring dengan waktu, pelan-pelan. Ketika engkau miskin, semua akan meninggalkanmu. Ketika engkau kerja di BI, banyak yang akan menelpon dirimu. Ketika engkau menjadi pimpinan BI, banyak sahabat-sahabatmu. Tak siapa-siapa yang datang kepadamu. Tapi nanti ketika engkau pensiun, masih ada teman yang menghubungi. Dialah teman sejati. Tapi percayalah, istri tak akan pernah meninggalkan dirimu. Orang tua tak akan pernah meninggalkan dirimu. Pak Ustadz, ada yang tanya, istri yang mana Pak Ustadz? Istri yang pertama. Ada apa dengan istri pertama Pak Ustadz? Lihat syairnya. Al-mahabbatul ula la tunsa fiha. Cinta pertama takkan terlupakan. Kalau ada perempuan-perempuan di luar sana yang memuji dirimu, yang coba-coba dekat dengan dirimu, mereka tak cinta kepada engkau pada hakikatnya. Mereka hanya menginginkan jabatan engkau, mereka hanya menginginkan harta engkau, mereka hanya menginginkan popularitas engkau. Mereka banyak yang WA chat Ustadz Junaidi hari ini. Mereka tak ingin apa-apa, mereka ingin keviralan Ustadz Junaidi saja. Maka amanah pertama kepada bapak kepala BI, setialah kepada ibu antil jannah. Nah, ini saya agak bela-bela ibu nih kan. Karena yang menyiapkan makanan nih ibu nih. Bapak cuma mempersilahkan aja. Pertama, kau bersyukur kepada Allah, maka Allah la azidannakum. Maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Pak Ustadz, saya punya segala-galanya Pak Ustadz. Rumah saya besar Pak Ustadz.
Jabatan saya ada Pak Ustadz, mobil saya besar Pak Ustadz, istri saya besar Pak Ustadz, tapi nampaknya selama ini Pak Ustadz kurang hidup saya Pak Ustadz. Kayaknya ada saja yang hidup saya nggak pas Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz? Engkau kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau bersyukur, disitulah engkau merasa kaya, merasa hebat, merasa sehat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat tukang beca. Mohon maaf, sehari cuma dapat berapa? 25.000, 30.000. Bisa dia tidur di atas becak ketika salat duhur. Di depan masjid lagi. Saking bersyukurnya. Kita udah banyak uang, semuanya punya. Jalan pakai mobil ber-AC, tidur pun tak bisa tidur di dalam mobil. Coba lihat. Mereka bersyukur kepada Allah. Maka kita tak boleh memandang remeh kepada orang lain. Kita tak pernah memandang rendah kepada orang lain. Karena kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda. Saya yakin kawan-kawan yang kerja di BI banyak yang tertekan. Tertekan dengan pekerjaannya, di kantor ditekan sama pimpinan, ditekan sama kawan dengan hutangnya, sampai rumah ketekan lagi sama istri. Habislah kita hidup. Maka kawan-kawan, bersyukurlah kepada Allah. Yang kedua, janji Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Jangan kita berharap Allah ingat kepada kita, tapi kita tak pernah ingat kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan yang paling istimewa. Tinggalkan pekerjaan engkau, tinggalkan kantor engkau sebentar, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menjadi pengkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah engkau tinggalkan solat, jangan pernah engkau melalaikan solat. Karena engkau ingat kepada Allah lewat solatmu, insya Allah akan Allah ingat kepada engkau selama-lamanya. Ketika Allah sudah ingat kepada kita, maka kelebihan akan Allah berikan kepada kita semuanya. Pak, banyak-banyak ingat Allah. Kerjaan hanya Bapak pimpinan berapa umurnya sekarang? 51. Mau pensiun? Selesai. Ustadz Junaidi paling 4-5 tahun lagi viral, habis itu selesai. Coba lihat. Teman-teman sekalian, paling bekerja siang malam, selesai. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita hidup dengan nyata bahwa kita harus pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak ingat kepada Allah. Di sela-sela pekerjaan engkau, di sela-sela kesibukan engkau, tetap ingat kepada Allah. Karena yang memberikan ketenangan dalam hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan kedamaian dalam hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini syarab, kata para ulama. Dunia ini seperti fata morgana, seakan-akan indah, seakan-akan baik, seakan-akan mewah. Pada hakikatnya dunia ini adalah pembohong dan dunia ini menipu kita semuanya. Kehidupan yang paling kekal, wal akhiratu khairu wa abqa. Ingatlah bahwa akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan kita akan kekal di sana semuanya. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun lebih 4 hari. Kalau ada umat Muhammad yang sudah diberikan umur lebih dari Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau, apa kata Nabi dan Imam Al-Ghazali, ketika umurmu sudah 40 tahun, banyak-banyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur 40, kata Imam Al-Ghazali, tuanya seorang anak muda, mudanya seorang orang tua di umur 40 tahun. Umur 40 tahun belum ibadah. Umur 40 tahun silaturahminya belum baik. Umur 40 tahun belum ingat kepada Allah. Umur 40 tahun belum bersyukur. Maka hati-hati hatimu keras. Hati-hati dengan hatimu yang sudah benak. Hati-hati yang hatimu banyak hitamnya. Maka akan susah untuk kembali kepada Allah. Saya selalu menyampaikan satu hal. Engkau yang sudah jauh dari jalan Allah, hati-hati. Jangan terlalu jauh dari jalan Allah. Kita khawatir engkau lupa jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga. Janji Allah dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabah doa-doamu. Kita jangan menjadi orang sombong di hadapan Allah. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Doa kita semua akan diijabah oleh Allah sesuai dengan kebutuhan kita dan waktunya. Sudah Allah tentukan kapan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika doaku diijabah oleh Allah, aku bersyukur kepada Allah.
Tapi ketika doaku tidak diijabah oleh Allah, aku lebih bersyukur lagi kepada Allah. Karena Allah menginginkan yang terbaik lagi kepadaku selain apa yang aku minta. Kadang apa yang kita minta abang-abang sekalian, belum tentu yang terbaik. Ketika kita meminta sesuatu, Allah tidak berikan itu sekarang. Karena Allah tahu belum pas waktunya untuk Allah berikan sekarang. Tapi ingatlah, suatu saat nanti doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu yang engkau kejar itu akan baik di mata engkau, tapi di hadapan Allah tentu Allah inginkan yang terbaik kepada hambanya semuanya. Maka jangan pernah berputus asa daripada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun Pak Ustaz, iya, minta doa apapun. Allah tak pernah membatasi doa kepada kita. Tapi ingatlah, doa itu akan diijabah. Ada waktu dan masa akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang keempat, janji Allah kepada kita, engkau mau bertaubat kepadaku, maka aku akan menerima taubat-taubatmu. Kita ini pendosa, Pak. Mohon maaf. Yang ngomong ini paling banyak dosa. Yang paling banyak dosa saya. Yang nomor 2, yang paling banyak dosa siapa hari ini? Yang ngomong barusan. Yang pertama. Makin banyak ngomong, makin banyak dosa, Pak. Yang duduk-duduk ini tak ada dosa, diam-diam aja. Paling dosa hatinya aja, dosa pikirannya aja. Kalau ada mengatakan kepada orang lain. Kita ini pendosa, Pak. Tak ada satupun kita terbebas dari dosa. Yang maksum di dunia ini hanya satu, Rasulullah SAW. Kita pendosa semuanya, Pak. Diselimuti oleh dosa. Tak ada dosa perbuatan, dosa pikiran. Tak ada dosa pikiran, dosa ucapan. Tak ada dosa ucapan, dosa pendengaran. Tak ada dosa pendengaran, kita bisa berdosa secara hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salah kita pendosa? Kullu insan makanul khata' wa nisyan, kata Nabi. Manusia itu tempat salah. Manusia itu tempat lupa. Wa khairul khata'ina tawwabin, kata Nabi. Tapi sebaik-baik orang salah, bertaubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abang-abang yang masih muda-muda, hati-hati. Engkau bersalah itu biasa. Tapi ketika engkau bangga dengan kesalahan engkau, itu yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum kawin, bawa pacar sana kemari. Malam minggu keliling waduk. Hari Senin ke kantor, panggil kawan dulu. Hei, sini dulu. Cerita semua yang terjadi tadi malam. Itulah yang membuat engkau dosa di hadapan Allah. Karena engkau bangga dengan kemaksiatan yang engkau lakukan. Ketika engkau punya maksiat, diam-diam saja. Jangan engkau buka kepada orang lain. Khawatir nanti Allah akan membuka aibmu. Mohon maaf, di dunia ini kita hebat karena aib kita tidak dibuka oleh Allah. Kalau Allah bukakan aib kita, Bapak pimpinan, saya, Bapak kepala desa, tak berani tampil di depan ini. Karena dosa kita terlihat sama orang lain. Karena Allah tutupi aib kita, maka kita hebat di dunia ini. Kapan Allah buka aib kita besok? Nantilah di akhirat, tunggu aja waktunya. InsyaAllah satu-satu akan Allah bukanya. Oh, rupaji Ustaz Junaidi mono, rupaji pimpinan BI mono, rupaji Gishi mono, parah-parah ke awak yang menunduk. Inilah baru diketahui nanti di hari akhirat. Minta ampun kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubat nasuha. InsyaAllah ketika kita mau meminta ampun kepada Allah, ketika meneteskan air mata di pertengahan malam, di sepertiga malam, kita hadir di hadapan Allah lewat tahajud kita, lewat doa kita, kita terengadahkan doa kita di hadapan Allah. Percayalah abang-abang sekalian, Allah ijabah doa-doa kita sekalian sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Alhamdulillah. Anak-anak yatim, mohon maaf, senang di sini? Mau pulang sampai sore? Enggak, artinya mereka punya rumah sendiri. Tempat yang paling indah di kita itu rumah kita masing-masing. Betul, kita tak betah di rumah orang lama-lama. Tapi kalau saya begini, kita akan betah sampai sore. Karena tuan rumahnya luar biasa. Sohibul baitnya tak pernah lihat kita makan. Ada kadang-kadang sohibul bait ketika datang anak yatim, makan nak. Dia liatin aja, makan terus. Nah, habisin ya. Lah mati anak yatim, ngapain dia lihat-lihat nih. Kalau tuan rumahnya seperti bapak dan ibu, kita semua betah. InsyaAllah rumah ini diberkahi oleh Allah, amin. Dijauhkan dari maksiat, amin. Dijauhkan dari yang tidak-tidak baik, amin. Dimasukkan malaikat rahmah ke rumah ini, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya agak bingung nih, mau ceramah ke siapa nih Pak? Mau ceramah ke belakang, ribut yang depan. Ceramah ke depan, hancur belakang. Ini besok Pak, kalau ada ceramah lagi, jangan banyak-banyak anak-anak Pak.
Kalau anak yatim aja nggak usah undang-undang yang pakai baju biru tuh, Pak. Biar sama anak yatim aja. Karena kita serba salah nih ceramah nih. Mau ceramah sama siapa? Yang baju biru pun nampaknya butuh refreshing, Pak. Butuh weekend dan holiday, Pak. Nah, nantilah baju biru habis tahun baru ini silahkan pergi holiday. Tapi ingat, belum tentu holiday itu akan menyenangkan. Belum tentu weekend itu akan menyenangkan. Yang paling menyenangkan bukan weekend pergi liburan ke Bali, bukan pergi ke Malaysia, bukan pergi ke Singapura, tapi weekend yang paling baik, holiday yang paling baik, pergi berwisata hati. Insya-Allah itu yang terbaik. Ini saya lihat kita serba salah sekarang, Pak. Kemarin pas liburan, wah fotonya macam-macam, Pak. Di snapnya, di statusnya, macam-macam, Pak. Ada yang buat, alhamdulillah udah di Medan. Fotonya di Mahatan, alhamdulillah bisa ke Mahatan kembali. Ya kan, masuk ke mall, foto-foto, alhamdulillah bisa sama keluarga sakinah mawaddah warahmah, macam, Pak. 2 hari kemudian kembali ke dunia nyata. Kain belum dicuci, utang udah ditagih. Janganlah seperti itu. Abang-abang tak usah terlalu banyak buat status hidup ini. Karena status kita belum tentu semua orang senang dengan status kita. Tak usah ketika engkau jalan sama istri, engkau buat lagi sama istri. Belum tentu orang yang sering buat status itu bahagia dalam kehidupannya. Kadang-kadang membuat status itu hanya untuk alibi saja. Untuk menutupi kekurangannya. Hati-hati. Tak usah. Biasa ibu-ibu nih. Terlalu banyak buat-buat status entah apa. Baru foto sama suami sekali. Apa kata-katanya di bawah? Semoga sakinah mawaddah warahmah. Padahal suami orang. Apain? Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Adik cinta sama Nabi. Adik sayang sama Nabi. Mau jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia yang sangat luar biasa. Kekasih Allah. Khatamul Ambi. Penutup segala Nabi. Tak ada lagi Nabi. La Nabiya ba'dah. Tak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. InsyaAllah kita doakan besok bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau ingin jumpa sama Nabi Muhammad, 2. Yang pertama, banyak-banyak kirim doa, banyak-banyak kirim salam, banyak-banyak bersolawat untuk Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina. Ayo yang yatim di depan atau di belakang semuanya kita, biar berkah acara kita siang ini, kita selawatan dulu bareng-bareng ya. Siap? Tarik nafasnya dulu. Nah, lepas dulu. Oke, tarik nafas lagi. Jangan lepaskan lagi. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, sebuah tempat acara, sebuah rumah yang dibacakan selawat di dalamnya, maka ruh Nabi Muhammad hadir bersama kita, Bapak Ibu sekalian. Maka tadi saya agak kecewa tadi ketika tak ada selawat. Seharusnya acara ini dibuka karena Maulid, dibuka dengan selawat Badar. Tapi tak apa-apa, nanti kita akan berselawat Badar bersama-sama. Insyaallah. Bu, tempat acara yang dibacakan selawat, ada Maulid di dalamnya, ada kenduri. Hari ini kita buat Maulid, kita udah baca selawat, kita udah kenduri. Nanti ada sedekah buat anak yatim. Ada, Pak? Ada. Berapa, Pak? Ada sedekah lagi buat anak yatim. Maka kita sudah diridhoi oleh Allah. Ada sebuah tempat di Lebanon Selatan. Lihat, sama anak-anak banyak cerita, Pak. Kalau enggak ribut. Ada sebuah tempat di Lebanon Selatan diadakan Maulid. Ternyata, Pak, Maulid itu beda-beda perayaannya, Pak. Tergantung daripada adat istiadat sebuah tempat. Pak Naldo mungkin pernah di Aceh.
Lihat maulid di Aceh, Pak. Di Aceh itu 4 bulan maulid belum berhenti, Pak. Saya ini masih ada jadwal ceramah sampai akhir bulan 1. Belum berhenti saya ceramah dari pertama masuk maulid. Berhenti saya 2 malam kemarin, itu pun karena masuk rumah sakit kena impus. Itu baru sehebat saya, Pak. Coba bayangkan ustadz-ustadz lain yang sudah hebat. Saya tak pernah berhenti. Nanti malam di Biren. Tadi malam di Pedada. Malam besok di Pelimbang. Nanti tanggal 1-2 Abdiah, Aceh Barat Daya. Tanggal 3 ke Banda Aceh. Tanggal 4 balik lagi ke Juluk Aceh Timur. Padat jadwal saya. Maka agak susah cari-cari ini, Pak. Maka oleh karena demikian, adatnya beda-beda, Pak. Yang jelas perayaan maulid. Di Aceh, Pak, kalau adat kita yang pertama solawatan. Zikir namanya. Anak-anak biasa berzikir. Ibu-ibunya masak. Bawa masak menasah ke masjid, ke tempat maulid. Kemudian dibagikan kepada orang-orang. Semua makan maulid. Harus habis dimakan maulid. Coba. Satu kampung biasanya buat maulid sampai 4 kali. Di masjid maulid. Menasah maulid. Balai pengajian maulid. Di kantor maulid. Di sekolah maulid. Semua buat maulid. Kalau abang-abang pernah main ke barat selatan. Itu ngeri lagi, Bang. Maulid di barat selatan itu. Dibuatkan sebuah tempat ataupun kendaraan. Digantungkan makanan-makanan, Pak. Apa buah-buahan, apa makanan. Diarak-arak. Orang bebas untuk mengambil itu semuanya. Bahkan ustadz-ustadz yang ceramah ke sana itu. Mulianya luar biasa. Tapi saya kemarin kejadian. Ceramah di ujung Fatihah. Nagan Raya, Pak. Di kota. Saya ceramah di situ. Datang makan. Karena saya buru-buru. Datang ceramah. Pulang langsung balik. Karena paginya saya ada acara di Arun. Datang saya. Dikasih makan. Habis kasih makan. Apa kata Sohibul Bait? Pak Ustadz, kita ke tempat acara. Rupanya di tempat acara itu sudah dibuat pelaminan. Jadi Ustadz itu duduk di atas pelaminan. Kayak mau menikah balik. Duduklah saya di situ. Kemudian ditepung tawari. Dipesijuk saya. Di pesiju. Habis pesiju nggak boleh turun. Tetap duduk di atas pelaminan. Datanglah bapak-bapak setengah bayar. Kayak Ustadz nih yang pakai kopiah haji ini. Datanglah beliau nih. Datang. Apa kata dia? Pak Ustadz, boleh minta foto sekali Pak Ustadz? Atas saya mungkin menolak kan? Saya bilang, ayo foto. Fotolah kita. Entah bagaimana foto itu beredar di dunia maya. Sampailah ke tangan istri saya. Dilihat sama istri saya. Pulang saya malam ceramah jam 2. Buka pintu, agak cemberut wajah dia. Antara cemberut dia marah dengan cemberut bangun tidur, tak bisa dibedakan lagi. Apa dia bilang ke saya? Abang tega ya. Selama ini bunda kasih izin ke abang pergi kemana-mana ceramah. Abang menjadi pengkhianat di antara kita. Saya tanya sama dia, Bunda, what happened? Ada apa nih Bunda? Kenapa tiba-tiba jam 2 malam Bunda nangis? Coba lihat foto dia. Ini pasti mertua baru kan? Memang mirip pula kami foto seperti menantu sama mertua yang baru menikah. Di atas pelaminan pula. Dia pikir saya udah menikah. Saya bilang sama dia, Bunda, mohon maaf. Di Aceh Barat sana, itu memang adatnya begini. Penceramah itu dipesijuk dulu, baru naik ceramah. Oh gitu Bang ya? Iya, makanya tak usah cemburu-cemburu. Coba lihat. Di Aceh ini beda lagi ceramahnya. Di Sigli, kawan-kawan coba lihat video-video orang Sigli. Maulid tuh. Wow. Sigli, Pak. Aceh Sigli. Maulid terbesar di Aceh, menurut saya Sigli, Pak. Menghabiskan sampai ratusan juta maulid di Sigli, Pak. Lampu-lampu jalan. Sekampung dipasangkan lampu, Pak Ustaz. Itu sholat nggak mau, Pak. Cuma buat maulid aja, Pak. Gitu. Suruh sholat memang nggak mau, Pak. Tapi kalau buat maulid, nomor 1 itu, Pak. Enggak. Semuanya sekarang. Nggak apa-apa kalau saya bilang, biar buat maulid dulu, tapi sholatnya nanti kemudian. Daripada maulid pun nggak mau buat, Pak. Karena iman kita sedikit-sedikit ini naik. Kita doakan kepada Allah yang buat maulid ini tetap sholat. Yang nggak sholat mau sholat. Jangan gerah buat maulidnya luar biasa, tapi sholatnya tak biasa. Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah. Di Libanon Selatan, Dek. Di Libanon, beda loh. Nah, lihat. Mereka melihat, Pak, kan? Nah. Kalau saya cerita nggak mau dengar, Pak. Maka ceritanya sambil goyang-goyang sedikit, Pak. Supaya ngelihat mereka, Pak. Memang nggak aneh bagi orang besar. Tapi perhatikan. Hei, di Libanon, kita ke depan Libanon. Ke di Aceh ke depan. Ke di Aceh ke depan. Libanonnya beladih ke Aceh. Tuh ngomong gedung baju. Astagfirullahaladzim.
Libanon itu sebuah negara di Jazirah Arab sana. Dekat dengan Mesir, dekat dengan Irak, dekat dengan Iran, dekat dengan Palestina. Di sanalah Libanon. Rupanya di Libanon itu punya adat kalau maulid, Pak, itu nembak-nembakkan senjata ke atas, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya mereka menembakkan senjata ke atas. Itu adat mereka di Libanon. Nah, di Libanon itu kan nggak semua orang Islam, Pak. Ada juga keluarga-keluarga kafir, keluarga-keluarga Nasrani yang menyaksikan maulid itu. Entah bagaimana tiba-tiba ada peluru nyasar, kenalah di kepala seorang anak nih. Anak-anak kecil yang sedang main sama anaknya, kena di kepala mereka. Sarang di tengkoraknya. Dibawa ke rumah sakit Puskesmas, apa dia bilang sama dokternya? Ibu, mohon maaf, kami tak bisa mengeluarkan peluru dari kepala anak ibu. Kalaupun kami keluarkan, anak ibu tetap tidak selamat. Tapi boleh dibawa ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit yang lain. Dibawa ke rumah sakit yang di sana banyak dokter dari Amerika yang menanganinya. Sampai di sana, ketika menunggu operasi, ibunya merepet di luar. Apa kata ibunya? Hai Muhammad! Itu untuk membangunkan yang tidur, Pak. Hai Muhammad, di mana engkau Muhammad? Kalau memang kau nyata, kalau memang kau ada, kalau memang kau betul-betul ada Muhammad, hadirlah hari ini, tolonglah anakku Muhammad. Anakku hari ini terkena peluru nyasar daripada orang-orang yang sedang berselawat kepada engkau, orang-orang yang sedang memuji engkau, orang-orang sedang menyebutkan nama engkau. Kalau betul-betul kau ada Muhammad, datanglah dan selamatkanlah anakku Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dokternya operasi keluar, Pak. Ketika sampai di depan ibu itu yang sedang merepet, apa dia bilang? Mohon maaf ibu, kami tak bisa menyelamatkan anak ibu. Kalaupun kami selamatkan, pelurunya selamat, anaknya tetap meninggal. Mohon maaf. Ibu boleh ada waktu beberapa menit sebelum darahnya habis, pernafasannya sudah mulai melemah. Ibu boleh masuk untuk melihat anak ibu untuk terakhir kalinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibunya melangkah dengan gontai, dengan lemah, datang ke dalam ruang operasi. Tapi sangat terkejut ketika tiba di ruang operasi, dia saksikan anaknya sedang duduk sehat di atas kasur operasi. Ditanya sama ibu, di mana darahmu? Di mana pelurunya? Kenapa engkau sudah sehat? Apa kata anak tersebut? Ibu, tutuplah pintu itu. Aku tak mau pria itu keluar dari pintu tersebut. Pria yang berbaju putih itu. Ditanya, siapa itu? Allahumma sholli alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ketika engkau sedang merepet, ketika engkau sedang mengadu, Rasul datang memegang kepalaku, maka aku sembuh seperti sedia kala. Itu cerita seorang ulama di khutbah Jumat di Libanon Selatan. Saya membaca transkripnya. Bapak Ibu sekalian, kita hadir dengan selawat, Rasulullah hadir bersama kita. Ketika kita berselawat, maka Bapak Ibu, abang-abangku yang sedang galau, abang-abangku yang sedang gelisah, abang-abangku yang sedang banyak bermasalah dalam hidup ini. Coba, ketika engkau berangkat pagi kerja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika engkau mau tidur, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika engkau bangun tidur, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebulan saya kasih waktu. Ketika tidak ada perubahan, maka salah apa yang saya sampaikan. Tapi yakinlah, sebulan kita istiqomah dengan selawat, akan Allah berikan kemudahan. Kenapa? Kita berselawat kepada kekasih Allah, maka orang akan mencintai orang-orang yang mencintai kekasih Allah. Itu yang pertama. Ketika kita buat maulid seperti ini, kita ingin memuji Rasulullah, kita ingin berselawat kepada Rasulullah. Yang kedua, kita juga harus ikut taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi dan meninggalkan larangan-larangan Nabi Muhammad. Pak, Bu, mohon maaf nih, saya nggak bisa lama-lama. Tapi ini terakhir nih, saya sampaikan Bapak Ibu. Kita sama anak-anak nggak boleh lama-lama, Pak. Bosan, Pak. Yang kan anak-anak, Pak, ayahnya aja bosan belakang. Ceramah itu nggak boleh lama-lama, Pak. Pak, Bu, mohon maaf Bapak Ibu. Terkadang kita orang Islam, tapi kita tak cinta kepada Islam. Kita label saja Islam, Pak. Nama kita Islam, di KTP kita Islam, tapi perbuatan kita jauh daripada Islam. Seharusnya ketika kita sudah katakan, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, maka definisi iman adalah ucapan, hati, dan perbuatan itu sama. Sekarang banyak anak-anak Islam, tapi tidak mengidolakan Rasulullah SAW. Dia Islam, tapi tak pernah sholat. Coba lihat. Kemunduran Aceh hari ini. Orang lebih banyak di kafe, orang lebih banyak di warung kopi, dibanding di masjid. Kenapa? Dia seakan-akan tak mendapatkan kebahagiaan dalam berislam.
Sesungguhnya Islam itu mendatangkan kebahagiaan. Islam itu mendatangkan keselamatan. Islam itu mendatangkan kedamaian kepada pemeluknya. Mohon maaf, Pak Ustadz, saya Islam Pak Ustadz, tapi nggak pernah damai hidup saya Pak Ustadz. Saya Islam Pak Ustadz, tapi nggak pernah bahagia hidup saya Pak Ustadz. Saya Islam Pak Ustadz, tapi hidup saya biasa-biasa aja Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz? Karena engkau berislam setengah-setengah. Ketika engkau berislam karena Allah, betul-betul ikhlas karena Allah, lihatlah kedamaian akan Allah berikan kepadamu. Ustadz, Islam ini agama teroris Pak Ustadz. Keras Pak Ustadz. Kejam Islam ini Pak Ustadz. Karena engkau belum tahu Islam secara menyeluruh. Engkau hanya tahu kulitnya saja. Engkau hanya tahu setengahnya saja. Maka engkau akan melihat Islam itu tidak baik. Tapi ketika engkau masuk dalam Islam, ketika engkau pelajari Islam secara kafah, maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Bang, baik pegah-pegah tentang Islam buat dan. Coba anak-anak sekarang coba lihat. Ngomong Islam, tapi fanatiknya, sukanya kepada artis Korea. Kan lucu sih. Nggak nyambung. Betul nggak? Orang Islam seharusnya yang dijadikan contoh siapa? Rasulullah. Ini orang Korea. Saya bingung. Adik-adik yatim ada yang nggak suka sama orang Korea? Nggak suka? Saya nggak percaya. Ibu-ibu yang di belakang suka nggak sama orang Korea? Allah, jangan bohong, Bu. Ngaku aja yang suka-suka nonton Korea. Kata bapak, ngaku aja. Banyak anak-anak gadis sekarang, anak-anak remaja sekarang. Siapa fanatiknya? Siapa aktor yang dia idolakan? Orang Korea. Coba lihat, apa yang dia sukai? Mereka tak tahu bahwa kesempurnaan ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling sempurna, dijaga dari semua aib, dijaga dari semua salah, dijaga dari semua dosa. Siapa namanya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau suka kepada Korea, mungkin hanya di dunia, tapi Nabi Muhammad akan mendatangkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Itu yang kemudian diakui oleh seorang penulis dari Amerika Serikat yang bernama Michael Hurt, yang dia keluarkan buku di tahun 1978, yang buku tersebut menjadi kontroversi ketika dia mengatakan Muhammad manusia satu-satunya, bahkan satu-satunya pemimpin yang mengalahkan pemimpin manapun. Orang nomor satu di dunia yang paling berpengaruh di dunia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati abang-abang sekalian. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia akan termasuk kaum tersebut. Kita punya agama sendiri, punya syariat sendiri, punya akidah sendiri. Itu yang harus kita bela, kawan-kawan sekalian. Nanti tahun baru kita mau lihat nih. Mohon maaf. Anak-anak Islam merayakan tahun baru. Coba lihat di Luk Semawai nanti. Anak-anak remaja kita merayakan tahun baru. Pak Ustadz, tidak boleh kami merayakan tahun baru. Kami rencana sama bapak nanti mau kari kambing di sini Pak Ustadz. Bapak udah kasih bocoran ke saya. Tapi saya nggak ada di sini pula Pak. Kalau ada saya datang Pak. Kebetulan saya di Abdia Pak. Di Aceh Barat Daya 2 malam. Ganti namanya syukuran. Kenapa harus tanggal 1? Masalah lagi kan? Tapi tak usah kait-kaitkan dengan tahun baru. Tak usah kait-kaitkan dengan malam tahun baru. Datang kemari, buat di sini. Kalau bisa, tak usah pakai petasan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bacakan solawat. InsyaAllah dalam majlis kita hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Bu, Pak, saya orang yang belum pernah keluar malam tahun baru. Seingat saya, dari hidup saya ini, baru 1 malam saya keluar malam tahun baru. Itu pun saya mendapat undangan ceramah dari Bank Muamalat. Maka saya harus keluar di malam itu untuk mengisi ceramah di 1/3 malam, jam 2:30 malam. Saya keluar di malam itu. Cuma 1 malam saya keluar tahun baru. Selebihnya saya berdiam di rumah. Saya anggap tak ada beda hari ini. Pak, Bu, hari terus berganti, waktu terus berlalu. Yang paling penting bukan waktunya, tapi yang paling penting perubahan dalam hidup kita. Untuk apa tahun berganti menjadi 2022, tapi hidup kita tak pernah berubah. Ibadah kita tak pernah bertambah. Amalan kita tak pernah bertambah di hadapan Allah. Untuk apa panjang-panjang usia, tapi tak pernah berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cintai Nabi Muhammad, cintai Allah. Percayalah, kehidupanmu akan bahagia dunia akhir. Adik-adik, udah duduk anak soleh. Abang-abang, coba tes.
Abang-abang, duduk anak soleh. Mulutnya aja, hatinya nggak sampai, Pak. Kita kan tahu mana orang ikhlas, mana orang nggak ikhlas tuh. Adik, alhamdulillah. Udah, adik ucapin amin aja ya. Kita doakan Bapak dan Ibu pimpinan BI Sakinah Mawaddah Warohmah, amin. Yang di ruangan ini kita doakan mendapat berkah, amin. Berkah keluarganya, amin. Berkah hartanya, amin. Berkah jabatannya, amin. Yang ada di ruangan ini kalau ada yang belum berumah tangga, kita doakan cepat berumah tangga, amin. Banyak yang gatal belakang tuh. Kita doakan yang sudah berkeluarga tapi belum punya momongan, kita doakan mendapatkan momongan, amin. Mendapatkan anak-anak yang soleh, amin. Kita doakan mudah rezekinya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan bil khusus kepada rumah ini, kita doakan rumahnya selalu mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedang sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada bapak-bapak di sini, Bapak apa namanya? Erwin dan Bapak Ikroni, anak beliau sedang sakit, sedang dirawat, kita doakan cepat sembuh, amin. Semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Allah tarik sakitnya, amin. Allah berikan kesehatan, amin. Kita panjangkan lagi doanya. Kita doakan kalau ada kita di antara kita di sini, ayah kita sudah meninggal, semoga ibu kita dan ayah kita sudah meninggal, Allah luaskan kuburnya, amin. Allah terangi kuburnya, amin. Allah berikan doa-doa, Allah berikan nikmat-nikmat di dalam kuburnya, amin. Kalau ada di antara kita di sini yang orang tuanya sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, amin. Kalau ada di antara kita di sini orang rumahnya, anak-anaknya yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, amin. Dan kalau ada di antara kita orang tua kita yang sedang punya masalah, Allah jauhkan dari semua masalah, amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim a'malana wa sallim amwalana wa sallim ahlana wa sallim akhlaqana bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal barakata wasyuf'ata wal hidayata wal ma'unata ilaina wa khususan ila ahli hadzal bait wa khususan ila ahli hadzal makan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng-bareng yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.